الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai kiram, Bapak, Ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajah untuk sama-sama melanjutkan kitab fikih Al-Madhahib Arba'ah yang alhamdulillah kita sudah sampai di 129. Di luar sholat udah 129 kiblat, kita udah sampai kiblat. sampai tadi kiblat menghadap kiblat. Iya, kemarin ini kan udah menghadap kiblat ya. Ini udah habis. Nggak dikit lagi. Dari persyaratan menghadap kiblat. Bagaimana menentukan arah kiblat? Halaman 329. Iya. Alhamdulillah kita bermuajah kembali untuk melanjutkan kitab fikih Al-Madhahib Arba'ah yang kita sudah sampai di halaman 329. Beberapa minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan istiqbal kiblat atau menghadap kiblat. Kan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama. Dan jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah dari Jannatul Firdaus. Amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Al-hadiniyah bikul hidin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dunia akhirat bagi usaha kita atau untuk kita diri kita. Al-hadiniyah muliatan salihah wa rahmatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mabahathun ma ta'rifu bihil qiblah. Ya. Kita sebelumnya sudah membahas bagaimana kiblat itu, ya, dalil istiqbal kiblat, ya, di dalam sunnah. Ya, ada riwayat Imam Muslim dengan Malik bin Allah, ya, peninggal juga telah dijelaskan terkait dengan istiqbal kiblat secara definisi. Ya.
Nah, di halaman ini kita akan mendiskusikan bagaimana menentukan kiblat. Tentu dalam menentukan kiblat ada argumentasi dari para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan ketika ada permasalahan terkait dengan penentuan kiblat. Ta'riful kiblah bi umur mufassalah fil madzhab. Sebenarnya sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait dengan ta'rif atau definisi tentang kiblat. Wa qad dzakarnaha fil mujtama'ah. Wa qad dzakarnaha mujtama'atan fi kulli madzhab tahta al-khat allati amama. Sebenarnya diskusi tentang bagaimana penentuan kiblat itu akan didiskusikan pada bagian ini, tetapi tentu dengan penjabaran yang lebih detail lagi. Hari ini kita akan diskusikan terkait dengan Hanafiyah. Bagaimana Al-Hanafiyah berkata tentang bagaimana menentukan kiblat. Al-Hanafiyah itu qalu, imam atau kalangan Hanafi berkata atau berpendapat, mayajhalul kiblat wa yuridu ayastadilla 'alaiha la yukhallifuha imma yakuna fi baladin aw qaryatin imma yakuna fi sakhra wa nahwa min jihad allati laysa biha sukan minal muslimin wa likulli min halatain ahkam. Dari kalangan madhab Hanafiyah mendefinisikan bagaimana jika seseorang tidak dapat mengetahui kiblat, akan tetapi mereka berada dalam dua kondisi. Yang pertama, mereka berada dalam kondisi yaitu di qaryah, di desa ataupun di kota, dan itu ada manusianya. Yang kedua, imma ayyakuna fis sahra. Bisa jadi yang kedua, keadaan yang kedua itu dalam keadaan atau berada di tengah gurun pasir. Mungkin kalau di Indonesia nggak ada gurun pasir, kita bisa pahami bahwa di tengah hutan, yang itu tidak ada penduduk muslim. Dari kategorinya, pertama di desa ataupun di kota ada atau tidak ada penduduknya beragama Islam, atau di tengah gurun, di tengah gurun dan itu tidak ada manusianya. Oke, ada manusianya tapi tidak beragama Islam. Ini dijalankan dalam tiga hal. Fa in kana syakhsu fi baladin minal buldan, jika keadaan kita pada saat itu, kembali lagi saya ulangi, ini dalam argumentasi karangan Hanafiyah, dalam argumentasi kalangan Hanafiyah atau madhab Hanafi. Jika seseorang berada dalam satu kota atau negara, dari itu penduduknya banyak atau mayoritas muslim, wa huwa yajhal jihad al-qiblah, dan dia tidak tahu jihad kiblat, fa innalahu baginya itu ada tiga hal, tiga elemen penting. Yang pertama, halatul ula, ayyakuna fi hadhil baldah masjidun biha maharib qadiyah. Pertama adalah dimungkinkan di kota itu atau di daerah itu masjid lama atau masjid tua yang punya mihrab. Jadi jika kita atau seseorang dalam kalangan perspektif kalangan Hanafiyah tidak mengetahui arahnya kiblat, tapi mereka atau kita posisinya ada di sebuah wilayah atau daerah yang ada muslimnya, atau mayoritas muslim, maka kita terjadi dalam argumentasi Hanafiyah tiga keadaan, tiga kondisi. Yang pertama, lihat dan perhatikan masjid tua yang ada di
kota itu. Apa yang dilihat? Mihrabnya. Ya, nampak. Ya. Itu waduha sahabah atau tabi'in. Kenapa? Karena masjid tua itu biasanya yang menentukan arah kiblat itu sahabah atau tabi'in. Tentu ini bukan di Indonesia. Ya. Ini dalam kandangan masyarakat Arab. Kal Masjidil Umawi di Damaskus Syam. Seperti halnya Masjid Umawi. Kalau disebutnya Umawi di sini, kalau dalam ensiklopedia ini disebut Umayyah. Masjid Umayyah di daerah Damaskus. Ya. Masjid Umayyah itu dibangun sekitar tahun 70 sebelum Masehi. Maaf, sebelum itu mungkin 300-an sebelum Masehi. Dulu oleh masyarakat Damaskus digunakan untuk menyembah dewa Jupiter. Pada tahun 70 sebelum Masehi digunakan sebagai gereja, dan sekitar tahun 702 Masehi dialihfungsikan menjadi masjid oleh Bani Umayyah. Dilihat mihrabnya arahnya. Ya. Wa Masjid Umar bin Khattab di Masr, atau Masjid Umar bin As. Ya, Masjid Umar bin As. Ya, Masjid Umar bin As di Mesir. Ya, Masjid Umar bin As itu didirikan tahun sekitar 641 sampai 642 Masehi. Ya, 641 sampai 642 Masehi. Ya, didirikan oleh Masjid. Wa fi hadhil halah, kalau dalam keadaan seperti ini, yajibu alaihi ayyusalliya ila jihadin ila hadhil maharibul qadimah. Kalau dalam keadaan seperti ini, maka seseorang itu wajib ya, ayyusalliya salat ila jihadin, mengarah jihad hadhil mihrab qadimah. Walaupun itu mihrabnya qadim, tetapi orang ini wajib salat mengikuti arah mihrab yang lama tadi. Saya ulangi, yang dimaksud dengan mihrab yang lama menurut pengarang kitab dalam kalangan mazhab Hanafiyah adalah Masjid Umawi atau Umayyah di Damaskus dan Masjid Umar bin As di Mesir. Ya, kalau ada wajib ya mengikuti. Wala yasih lahu ayyabhatha an kiblat. Enggak usah lagi mencari terkait dengan kiblat. Ya. Ma'awujudi hadhil mahar. Ya. Dengan adanya mihrab ini, udah enggak usah cari lagi. Jadi mihrab ini sudah sebagai penentu arah kiblat. Kenapa? Karena yang menentukan adalah para sahabat atau para tabi'in. Seperti contohnya Masjid Umawi atau Umayyah di Damaskus dan Masjid Amr bin As di Mesir. Falau ba'atha wa shalla ila jihatin ghaira fa inna salatahu la tasih. Kalau dia tetap mencari dan tidak percaya kepada mihrab itu, tetap ada upaya mencari, fa inna, sesungguhnya salatnya la tasih. Ya. Salat orang itu enggak sah. Khilafan lisyafi'iyah alladzina yaquluna inna lahu ayastadilla ala qiblati biqatbi nahwu ma wujudi hadhil mihrab. Dalam kalangan perspektif Syafi'i itu mengatakan tidak masalah ya, asalkan tetap pada kondisi atau pada arah sesuai dengan mihrabnya. Baik. Yang halah kedua, halah tsaniyah, ayyakuna fi jihadin laisat biha maharibul qadimah. Pada arah tetapi tidak ada maharib, tidak ada mihrab yang lama.
Maaf, ini masih agak flu. Wa fi hadhil halah yajibu ay ya'rifa qiblata bi su'ali anha. Ya. Kalau tidak di dalam kota tapi tidak ada mihrab yang qadim, maka dalam perspektif atau mazhab Hanafi wajib melakukan atau wajib menanyakan terkait dengan arah kiblat. Walis su'al anha thalathatu syurut. Ya. Untuk menanyakan ada 3 syarat yang perlu. Ya. Yang pertama ahaduha ayyajida syakhsan qariban minhu. Menanya kepada orang yang dekat dengannya. Artinya apa? Orang yang berada di kota itu. Ya. Hal yang kedua, kalau dia di kota ada masjid tapi nggak ada mihrabnya. Ya. Atau bahasanya nggak ada masjid lah. Bagaimana caranya? Kita bertanya kepada orang yang dekat. Artinya dekat maksudnya adalah di daerah atau di kota itu. Ya. Yang pertama, bihaitsu law sahha alaihi sama fala yalzimu ayyabhada ansahsin ya ansahsin yas'al. Jadi bertanya kepada orang yang dekat, artinya orang yang berada di kota tersebut. Tsaniha, yang kedua, ayyakuna mas'ul aliman bil kiblah. Orang yang akan kita tanya itu dia tahu tentang kiblat, ya, tahu tentang kiblat. Idzal la faidah min as-su'ali ghairil 'alim. Ya. Jadi nggak akan ada faidah kalau menanyakan kiblat kepada orang yang nggak memiliki pengetahuan. Wa thalithuha ayyakun al-mas'ul mimman taqbalu syahadah. Ya. Yang dimas'ul atau orang yang dinanyakan, orang yang ditanyakan itu adalah orang yang diterima syahadatnya, yang diterima kesaksiannya. Apa maksudnya? Fala yasih su'alul kafir. Tidak sah menanya kiblat kepada orang kafir, orang fasik dan sobi, orang fasik dan anak kecil, ya. Jadi mau nanya kepada orang yang dewasa dan muslim. Li'anna syahadatuhu ya, la tuqbal, karena syahadahnya dalam perspektif ya mazhab Hanafi secara hukum tidak diterima. Ini syarat syahadah. Jadi jangan kesaksian mereka itu nggak diterima. Wahalatu tsalitsah, ya. Keadaan yang ketiga, alla yajid mihraban aw syakhsan yas'alu. Keadaan ketiga, dia nggak menemukan mihrab dan dia juga nggak menemukan orang yang akan ditanya. Wa fi hadhil halah alaihi ayya'rifal qiblah bitahri. Maksudnya apa? Maka keadaan kita pada saat itu menentukan kiblat dengan cara ijtihad. Ayusalli ila jihadil ladzi yaghlabu ala dhannihi. Ya. Hanya prasangka saja, asumsi saja, kira-kira seperti ini. Annaha jihadul Ka'bah. Ini kayaknya kiblatnya ke sini deh. Fatasihul lahu shalat fi jamil hal. Maka salatnya itu sah. Ya. Ya, dalam hal ini kita lihat dulu, kita runtut dulu. Hanafiyah, jika kita berada dalam sebuah kota, maka ada 3 kondisi yang masing-masing kondisi itu berbeda. Yang pertama, kalau misalnya di dalam kota itu ada mihrab,
tua seperti halnya di Masjid Umawi Damaskus atau Masjid Amr bin As di Mesir, maka ikuti arah mihrab itu. Ya. Ikuti arah mihrab. Bagaimana kalau dia tidak mengikuti arah mihrab, maka sholatnya itu tidak sah. Yang kedua, tidak ada mihrab tapi ada orang, ya. Maka dalam hal ini orang tersebut atau keadaan itu diwajibkan 3 syarat. Yang pertama, ya, orangnya itu dekat, artinya penduduk asli. Ya. Yang kedua, orangnya itu tahu tentang tentang kiblat. Yang ketiga, syahadat orang itu diterima. Dia bukan kafir atau non muslim, dia bukan anak kecil, ya, dan juga dia bukan orang yang fasik kategorinya. Yang ketiga, kalau misalnya nggak ada mihrab dan nggak ada orang, apa yang dilakukan? Dalam mazhab atau mazhab Hanafiyah dibolehkan untuk ijtihad. Ya. Bagaimana ijtihad? Sholatlah sesuai dengan kira-kira atau zonnya atau prasangkanya kiblat ke sana. Sholatnya sah nggak sah? Sah. Bagaimana kalau Allah itu berlawanan dengan kiblat? Apakah sah? Sah. Sholat. Hadza in kana mawjudan fil Madinah aw qaryah. Ini kondisi ini jika berada dalam kota ataupun desa. Amma in kana musafiran fi as-sakhra wa nahwiha min al-jihad allati laysa biha sukan min al-muslimin. Bagaimana kondisinya jika ada seorang musafir, ya, yang melintasi perjalanan seperti di Sahra, seperti di gurun, atau seperti ya memiliki seperti itu. Kalau kita di sini nggak ada gurun tapi di tengah hutan, tidak ada penduduk, ya, apalagi penduduk muslim. Fa'innahu in kana aliman bin nujum, ya, wa ya'rifu ittijahul qiblah biha aw bisyams aw bil qamar fadzalika. Ya. Kalau dia tahu tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan, kalau kita disebut ilmu astronomi, ilmu geografi, maka gunakan ilmu itu untuk menentukan arah kiblat. Wa illam yakun aliman, kalau orang itu tidak mengerti atau kita nggak tahu tentang ilmu perbintangan, astronomi, geografi, wa wajada syakhsan arifan bil kiblah, ya, dan ketemu orang, ya, arifan, dia arif, dia mengetahui bil kiblah, mengetahui arah kiblat. Fa innahu, sesungguhnya orang yang sedang berjalan tadi di tengah gurun, yajibu, diwajibkan, alaihi apa? Ayas, diwajibkan kepada orang yang sedang berjalan tadi, musafir tadi, di tengah gurun atau di tengah hutan, itu tanya kepada orang itu. Ya. Pertama, kalau orang yang sedang berjalan tadi di tengah gurun atau hutan, tahu tentang perbintangan, ya, tahu tentang ilmu astronomi, bahasa gitu ya, tahu tentang geografi misalnya, ya, dia bisa menentukan tuh, bisa mengkalkulasikan antara bulan dengan matahari, kira-kira ini berapa derajat, maka gunakan itu. Kalau dia nggak tahu dan ketemu orang yang tahu, maka tanya kepada orang tersebut, ya. Kalau dia wa idza sa'alahu walam yajib, ya, walam yujibuhu, walam yujibuhu idza sa'alahu, kalau kita tanya sama orang itu tapi dia nggak tahu, dia nggak menjawab, fa alaihi, maka atas orang yang sedang musafir tadi ayajtahida
fi ma'rifati jihatil qiblah biqadri ma yastati. Maka ijtihad lagi, kembali lagi ya, ijtihad lagi semampunya untuk menentukan arah kiblat. Summa yusolli wala i'adata alaihi. Lalu dia sholat, maka tidak ada i'adah kepadanya, hatta walau akhbarul ladzi sa'alahu awalan falam yujib. Walaupun dalam keadaan itu dia tidak mendapatkan jawaban dari orang yang pertama. Ya. Jadi kondisinya ada dua mazhab Maliki, Hanafi maaf. Yang pertama adalah kondisi di mana seorang itu berada di sebuah desa ataupun kota, notabene itu ada penduduknya dan ada muslimnya. Oke. Bagaimana kalau misalnya keadaan di kota ataupun di desa yang tidak ada muslimnya? Nah, itu sudah jawab. Yang terakhir adalah di sebuah daerah yang tidak ada manusianya. Ya. Semuanya memiliki aspek hukum atau perspektif hukum yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa digabungkan, semuanya memiliki kesamaan. Contohnya begini. Dalam mazhab Hanafi, kalau kita di sebuah daerah, kita asing di daerah itu, maka kita langsung berijtihad untuk menentukan kiblat, itu salah Pak Haji. Ya. Jadi gitu. Jadi kita misalnya ke sebuah daerah nih, yang kita itu bukan daerah kita. Ya. Itu bukan daerah kita. Kita musafir. Tiba-tiba berada satu daerah dan itu bukan daerah kita. Ya. Dalam hal itu, kalau kita langsung menentukan, nah itu banyak, langsung menentukan arah kiblat sesuai dengan ijtihad, maka itu sholatnya tidak sah. Ya. Harus ada runtutan dulu. Ya. Yang pertama dalam kategorinya, ya, pertama adalah lihat apakah ada masjid atau enggak. Ya. Masjid ada mihrabnya atau enggak? Atau masjid yang tidak ada mihrabnya, ada orangnya apa enggak? Nah, ketika ditanya ada orangnya, lihat kondisi orang itu. Apakah orang itu tahu atau enggak? Orang itu penduduk asli atau bukan? Ya. Atau penduduknya kira-kira orang itu diterima enggak syahadatnya? Jadi kalau kita berada di wilayah non muslim, berarti syahadatnya sudah batal. Enggak perlu ditanya lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kita lanjutkan tanya jawab. Nanti di akhir kita akan closing statement. Iya, saya silakan pembahasan ini apabila perlu penjelasan bisa dipakai pertanyaannya. Silakan. Ada? Baik, Pak Haji. Mungkin kalau tidak ada, kita ambil konklusi dulu dari atau closing statement dari mazhab Hanafi. Kembali lagi kita sampaikan bahwa dalam menghukumi suatu fenomena, bahasa gitu, khususnya terkait dengan penentuan arah kiblat, ulama memiliki perspektif yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya ini seperti dalam mazhab Hanafi yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa ada setidaknya dua keadaan yang menuntut hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah kita berada di wilayah atau daerah atau desa asing. Yang kedua, kita berada atau di wilayah sedang musafir, tetapi itu tidak berpenduduk. Nah, dalam penentuan hukumnya mazhab Hanafi membedakan ketika kita berada dalam sebuah desa atau sebuah kota atau sebuah daerah yang ada penduduknya, maka kita bisa menentukan arah kiblat itu menjadi beberapa kondisi. Yang pertama, coba kita lihat apakah ada masjid kuno di situ
atau masjid yang sudah dibangun oleh orang-orang dahulu. Kalau dalam kitab ini dibahas contoh masjidnya adalah masjid yang dibangun di Damaskus, ya, Masjid Umawi atau Umayyah, itu didirikan tahun sekitar 300 sebelum Masehi. Pada tahun 70 sebelum Masehi dulu didirikan masjid itu, ya, tempat itu ya sebelum jadi masjid itu sebagai penyembahan kepada dewa Jupiter. Lalu tahun 702 dinasti Umayyah dirubah tempat itu menjadi masjid dan memiliki mihrab. Atau seperti halnya masjid yang didirikan oleh Amr bin As di Mesir sekitar tahun 641 Hijriah sampai 642 sebelum Masehi, 604 Masehi, 641 Masehi dan 642 Masehi memiliki mihrab. Kalau dalam kondisi itu Pak Haji, dalam perspektif mazhab Hanafi, ikuti arah mihrab, ya, maka sholatnya sah. Bagaimana kalau ada mihrab itu tapi kita nggak mau mengikuti arah mihrab? Dalam mazhab Hanafi tidak mau mengikuti arah mihrab, maka sholatnya tidak sah, ya. Lalu yang kedua, ya, ada di wilayah nggak ada maharib al-qadimah, masjid tua nggak ada, ya, nggak ada masjid bahasanya gitu, ya. Maka dalam keadaan kedua kita harus menanyakan kepada orang yang akan kita tanyakan. Dalam mazhab Hanafi memiliki 3 syarat. Yang pertama, orang itu adalah orang yang dekat. Maksudnya apa? Orang yang tinggal di wilayah itu, atau orang dikatakan ahlul bait. Tanya kepada mereka. Yang kedua, dipastikan orang yang akan kita tanya adalah orang yang mengetahui kiblat, orang yang paham dengan kiblat. Yang ketiga, orang yang akan kita tanya adalah orang yang secara syahadat itu diterima dalam perspektif Islam. Dalam hal ini kalangan Hanafiyah mengkategorikan itu bukan orang yang non muslim atau kafir dalam bahasanya. Mereka bukan orang yang fasik, mereka juga bukan sobi, bukan anak-anak, ya, kalau kita tidak tahu. Nah, hal yang ketiga, nggak ada mihrab dan nggak ada orang yang akan kita tanyakan. Apa yang dilakukan? Maka kita ijtihad kira-kira ala kiblat ke sini. Salatnya gimana? Sah. Kalau salat kiblatnya melenceng bagaimana Ustaz? Sah. Kiblatnya jauh Ustaz? Sah. Melencengnya jauh maksudnya. Itu tetap sah. Itu dalam keadaan ada masyarakat di desa ataupun di kota. Sepertinya saat ini untuk masyarakat modern sudah sulit, ya, karena kita sudah banyak bantuan teknologi. Yang selanjutnya, bagaimana jika kita dalam keadaan di tengah hutan, atau di dalam ini dicontohkan di tengah gurun pasir, ya, di tengah sahra, ya. Boro-boro ngelihat mihrab, boro-boro ngelihat masjid, orang aja nggak ada, nggak ada tengah gurun ada orang, apalagi yang jual gorengan, nggak ada, ya. Nggak ada. Bagaimana caranya? Pertama, kalau kita tahu atau musafir itu tahu bagaimana cara, ya, atau memiliki ilmu pengetahuan terkait dengan astronomi, geografi, perbintangan, maka gunakan ilmu itu. Dan sholatnya bagaimana Ustaz? Sah, ya, sholatnya tetap sah. Nah, kalau dia nggak tahu atau kita nggak tahu bagaimana, ya, maka coba tanya, ada nggak orang yang tahu? Nah, kok bisa di tengah gurun? Kok bisa di tengah gurun? Kita tanya sama orang. Nah, kenapa seperti itu? Karena dahulu orang yang melakukan perjalanan itu jarang yang sendiri Pak Haji, biasanya gerombolan, ya.
gitu makanya. Jadi musannif itu membahasakan kalau orang dahulu bepergian melintasi gurun pasir itu nggak pernah sendiri, biasanya rombongan. Kalau kita nggak tahu, tanya sama orang lain yang ada rombongan itu yang memiliki pengetahuan terkait dengan tadi, baik terkait dengan kiblat atau terkait dengan ilmu perbintangan. Kalau dia nggak jawab, bagaimana? Sholat dengan ijtihad. Kalau dia nggak jawab, jadi di rombongan kita lagi jalan di tengah gurun nih, contohnya kita tanya, kira-kira dia tahu, ditanya kita nggak tahu, dia diam aja nggak jawab. Bagaimana kita sholat? Sholat dengan ijtihad. Nah, bagaimana setelah kita sholat? Nah, ini masalah. Ketika sholat dia baru, ya jadi mungkin ngitungnya lama Pak Haji. Udah selesai sholat baru bilang, arah kiblat nggak ke sana. Sholatnya bagaimana? Ngulang nggak? Dalam mazhab Hanafi nggak ngulang. Udah selesai sholatnya. Jadi dalam mazhab Hanafi udah selesai sholat. Kenapa? Karena tadi ditanya nggak jawab, sedangkan dia udah mau sholat. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Tentu masih banyak terkait dengan bagaimana menentukan kiblat dari mazhab Malikiyah, dari mazhab Syafi'i, dan juga dari mazhab Hambali yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk diri kita, wabil khusus untuk para muhsinin muhsinat, para pengurus masjid ini, masjid seluruh dunia, dan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang memiliki musibah, akan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan, kemudahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Al-Hadiniyah wa salihah wa rahmatullahi Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Amin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma afiq wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.